Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Di sini saya melihat secara langsung bagaimana proses kedatangan jemaah dari rumah, kemudian ke Asrama Haji. Dan di sini nanti seluruh proses dokumentasi, living cost dan lain sebagainya diberikan kepada jamaah sebelum masuk ke asrama. Dan nanti malam akan diberangkatkan ke bandara untuk selanjutnya terbang ke Arab Saudi mengikuti proses perjalanan ibadah haji di sana. Di samping saya sekarang juga sudah ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Pak Cecep Khairul Anwar, dan di sebelahnya lagi ada Pak Haji Sarmuji, Dr. Andes Haji Sarmuji. Beliau adalah ketua rombongan di kloter 4, ya, di kloter 4. Nanti saya akan berbincang bagaimana persiapan yang juga dilakukan. Ada berapa jemaah yang hari ini diberangkatkan, ya. Nah, saya langsung sapa terlebih dahulu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Pak Haji Cecep Khairul Anwar. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Cecep, ya? Alhamdulillah, berkat doa antum. Alhamdulillah. Hari ini hari-hari yang mulai padat ya, Pak, ya? Kedatangan jamaah semalam sudah diberangkatkan ke Saudi, ya, Pak? Sudah kemarin, bukan semalam. Jadi memang ada yang tadi dini hari dari jam 1, kemudian jam 4.30 sampai nanti jam 16. Jam 16 nanti. 16. Jadi satu hari ini kita embarkasi JKG ini memberangkatkan sebanyak 1.226. Ya. 1.226 jemaah haji yang terbagi ke dalam 3 kloter. Yang pertama kloter Jakarta, nah ini dari Jakarta Barat ya. Jakarta Barat ya? Jakarta Barat, menggunakan pesawat Garuda Airlines. Total jemaah yang Jakarta Barat dengan pesawat Garuda Airlines itu sebanyak 393. 393. Alhamdulillah semua sudah berjalan dan tidak ada yang ketinggal atau tidak ada yang sakit. Ya. Nah, lanjut setelah itu masuk yang dari Banten. Dari Banten. Dari Banten. Sebanyak 440. Nah, ini memang ada perbedaan jumlahnya ya? Jumlah karena yang Banten yang dari ini Banten menggunakan SP. Oh, Saudi Airlines. Jadi kapasitasnya lebih besar. Kapasitasnya lebih besar. Kalau SP itu rata-rata di 440. Nah, kalau Garuda itu 393. Nah, nanti sore itu yang take off yang dari Lampung. Dari Lampung. Lampung sama menggunakan pesawat Garuda Airlines, jadi jumlahnya 393. Jadi embarkasi JKG ini tidak hanya Provinsi DKI. Jadi embarkasi JKG ini dari 3 provinsi, Provinsi Jakarta, Banten, dan Lampung. Hanya saja yang Lampung dia transito, jadi mereka tidak masuk ke Pondok Gede. Dia transit ke di asrama sana di Lampung, dari Lampung langsung ke bandara. Ke Bandara Suta. Dari Bandara Suta nanti akan ke Terminal 2. Terminal 2 di sana kan ada fast track ya, fast track atau Makarot. Dan nanti dari Makarot masuk ke boarding gate, dari boarding gate langsung menuju Madinah. Ke Madinah. Gitu. Okay. Jadi yang masuk ke sini hanya yang Jakarta dan Banten saja. Yes. Kalau dari Jakarta ada berapa jemaah, Pak, yang diberangkatkan tahun ini? Secara total, saya bicara total dulu total. Artinya kalau JKG dari 3 provinsi ini sebanyak 25.953. 25.000 lebih ya? Wow, ya mungkin hampir 26.000 kurang 50-an. Nah, untuk DKI Jakarta itu totalnya 8.248. 8.248. Oke. Kalau yang tadi 25.509 lebih itu diangkut dengan 65 kloter, Pak. 65 kloter? Iya. Kloter ini kelompok terbang gitu. Kelompok terbang. Kadang-kadang kan ada masyarakat yang apa sih kloter itu gitu. Nah, diangkut dengan 65 kloter. Nah, kalau DKI itu kan hanya 8.240 sekian. Itu kita ada 21 kloter. 21 kloter. Nah, 21 kloter bisa jadi nanti jika di akhir
biasanya juga ada sapu jagatnya Pak. Sapu jagat itu bagaimana tuh, Mas? Satu kloter. Kami Satu kloter. iya nanti kami juga kan harus menyiapkan itu hanya sebuah antisipasi dari pemerintah ketika misalnya di kloter sekarang nih dia dinyatakan tidak bisa terbang hari ini karena faktor kesehatan, karena faktor bla 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 bla. Nah dikhawatirkan nanti kan secara nasional kalau di jumlah kan banyak tuh. Oh iya. Oke, nah makanya pemerintah membuat suatu cadangan yang disebut satu jagat. Oh, itu Jadi, dari keberangkatannya dari sini, yang sapu jagat itu. hampir dari tahun ke tahun bisa di sini, tetapi mungkin bisa juga dari Surabaya, dari mana. Oh, di provinsi Tapi yang lain jelas, ya. yang jelas ini adalah kepedulian pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang mestinya berangkat hari ini ternyata ada kendala, entah itu di kesehatan atau Iya. faktor X, Akhirnya ditunda akhirnya keberangkatannya. ditunda. Ya. Nah, jangan sampai ditundanya ke tahun Tahun depan. Nah, makanya ada sapu jagat itu. Betul, betul, baik. Nah, Pak, rata-rata di Jakarta ini, berapa lama mereka harus menunggu dari pertama mendaftar sampai dia keberangkat? Boleh saya tanya usia Bapak? Saya 49. Wah, agak repot Pak, kalau nggak daftar sekarang Pak. Karena Tapi kalau lansia kan ada prioritas ya, Pak? iya Pak, artinya gini, kalau di Jakarta itu hampir di rata-rata sekitar 26 tahun Pak. 26 tahun, Pak? Yes. Wah, kalau saya daftar 70 tahun ya, Pak? Makanya kalau ya harus daftar dari sekarang Pak. Kan Iya, ini akan terus Pak, akan terus bisa jadi yang tahun ini 26, tahun depan bisa jadi 27 ya. Tetapi memang Gus Menteri dalam hal ini mencoba untuk mengeliminasi Pak, agar kuota daftar tunggu itu menurun. Oke. Salah satu keberhasilan Pak Menteri, Gus Menteri yang sekarang, itu kita mendapatkan tambahan 20.000 Pak. 20.000 tambahan ya? Yes, itu kan dari yang tahun ini kan 241.000. Iya. Sebelumnya kan rata-rata 220. 20. Nah, sekarang kita Gus Menteri dari hasil silaturahmi, komunikasi dan lain sebagainya, alhamdulillah Indonesia dapat tambahan 20.000. 20.000. Dan ini merupakan jamaah terbesar, Terbanyak ya? terbanyak sedunia. Sedunia. Makanya jujur saya juga ya sangat berterima kasih kepada Gus Menteri Iya. yang melakukan inovasi-inovasi untuk minimal mengurangi masa tunggu. Iya. Bahkan tidak hanya itu aja, Gus Menteri itu sempat ke Arab Saudi, kalau tidak salah minta untuk dibuka juga bandara di Thaif. Oh, oke. Kalau bandara di Thaif itu diakomodir dibuka, saya yakin Pak, masa tinggal jemaah haji pun tidak akan lama selama 40 hari. Iya, iya, betul. Taif ini di dataran dekat tinggi agak sejuk ya, Oke. di sana ya. Oke, karena kan yang jadi persoalan itu kan slot penerbangan di Madinah dan di Iya, Jeddah yang sangat terbatas. Karena dengan jamaah dari Internasional negara-negara kan lain. bisa sehari 300 Pak. Betul, betul. Oke. Pendengar, ini baru saja penjelasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Cecep Khairul. DKI Pak, bukan Jawa Timur Pak. Bapaknya ke Jawa Timur Pak. Jakarta Timur tadi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pak Haji Cecep Khairul Anwar. Dan tadi sudah menjelaskan ternyata keberangkatan jamaah haji di Jakarta Kurang lebih ya. kurang lebih sekitar 26 tahun ya. Panjang sekali. Saya mau nanya langsung ke ketua rombongan ya. Ketua rombongan Pak Haji Dr. Andes Haji Sarmuji. Jadi sebelum Ya. Bapak tanya Pak Haji, kami Ya. sampaikan bahwa dalam kloter itu ada petugas petugas kloter disebutnya Petugas kloter, ya. 5 ditambah PHD, petugas Ya. haji daerah. Petugas haji daerah. Nah, Oke. Kalau 5. petugas haji daerah ada berapa, Pak? Nanti? Ada 63 untuk Jakarta secara total. Secara total ya. Oke. Jadi saya jelaskan begini. Di kloter itu ada petugas 5. Ya. Dari mulai ketua kloter, Ketua kloter, pembimbing, pembimbing, dokter, dan perawat. perawat. 5 ini tidak akan mengcover jemaah 393. Betul. Makanya dari 5 petugas kloter ini membentuk ke bawahnya yang disebut ketua rombongan, Karom. Ya. karom. Karom itu masing-masing karom harus mengcover
sekitar 41 jemaah 41 jamaah. dari satu karom nih. Nah, karom tidak mungkin juga bisa menghandle 41 jamaah karena kan haji ini kan mobile pergerakan. Maka dari karom itu membentuk ketua regu. Ketua regu itu kalau tidak salah sekitar 10 sampai 11 jemaah. Nah, sehingga kalau satu petugas karu ibaratnya nih ngurusin yang 10-11 tidak akan seberat karom. Nah, maka dibutuhkan koordinasi komunikasi antara karu, karom, plotter. Kalau ini memang terorganisir dengan baik, persoalan apapun itu bisa segera diselesaikan. Nah, sekarang di samping kita Pak nih, di samping kita nih ada karom Pak. Karom. Yang punya karu Pak. Yang Silakan punya karu. Bapak tanya. Oke, terima kasih Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Pak Cecep Karom. Sekarang Pak Haji Sarmuji, saya panggilnya Pak Haji ya. Oke, Pak Haji membawa rombongan berapa Pak? Ada 112 jamaah. Ada 112 jamaah ya. 112 jamaah ini dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur semua ya. Semua. Oke. Pak Haji, mereka rata-rata nunggunya berapa lama Pak? Kalau yang sekarang berangkat ini itu nunggu kurang lebih antara 12 sampai 13 tahun. Yang 12, sekarang ini ya. 12 sampai 13 tahun. Ini yang sekarang ya. Yang sekarang. Kalau sekarang daftar ini yang 26 tahun ya. Apa kata beliau tadi gambarannya. Iya, karena semakin banyak yang daftar. Oke. Kalau Pak Haji sendiri sudah berapa kali mendampingi jamaah? Artinya berhaji. Kalau berhaji semua cita-cita kita Allah izinkan setiap tahun. Oh, setiap tahun. Setiap tahun Pengennya. kita cita-cita, tapi bagaimanapun kita tetap mendahulukan saudara-saudara kita yang harus punya kesempatan berhaji. Iya. Jadi haji cukup satu kali. Satu Ya, kali. itu bagi yang mampu. Tapi ngomong-ngomong Pak Haji udah berapa kali nih? Alhamdulillah lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali, persisnya berapa kali nih Pak? Ya Allah yang tahu. Tadi saya udah tahu sebenarnya ya. Karena- Tapi karena mendampingi jamaah. Iya. Begitu ya? Karena Pak? KBU. Di KBU itu kan memang juga ada slot petugas Pak. Jadi 135 itu diambil KBU-nya. KBU-nya. Iya, jadi ya memang dan dia bayarnya juga tidak sama dengan jemaah. Bayarnya beda Pak. Bayarnya beda. Beda. Lebih Dia- mahal ya Pak? Oh iya, karena dia kita bayar. tanpa subsidi, Oke. tanpa subsidi. Kalau di Jakarta ada berapa KBU Pak? Waduh, banyak juga sih. Banyak saya- ya, yang jelas. Karena Iya. kan jamaah juga banyak ya Pak? Iya, iya. Tapi bedanya kenapa ya Pak? Kan tadi yang berangkatnya sekarang kan 12 sampai 13 tahun gitu ya. Itu kan kalau yang tahun, daftar Pak. sekarang Yang 12 tahun itu dia daftarnya pada tahun 2012. 2012. Di 2012 aja dia sudah 12 tahun Pak nunggunya kan. Nah, sementara itu dari 2012 sekarang ke 2024 itu berapa puluh tahun. Nah, sehingga orang yang daftar juga kan banyak. Kan Numpuk terus ya. Nah, Belum lagi yang kemarin COVID ya, Yes. yang harusnya. yes. Oke, baik. Nah Pak, sekarang yang sekarang masuk ke asrama nanti malam baru diberangkatkan ke Kalau schedule-nya besok ya, ke Pak. ini. Besok. Atau nanti malam? Itu kan Yang dari tidak rombongan salah, Pak ada Haji. perubahan Pak Oh. Kanwil ya. Yang tadinya rencananya jam 6.40 Ya. berubah menjadi jam 12.40. Jam 12.40 malam Iya. ya. Berarti Jadi sudah nggak salah diberangkatkan ke bandara. Terbangnya Oh, terbangnya. Berarti jam 9 sudah berangkat ke sana ya, jam. mungkin nanti Pak Kanwil akan Ya. mengatur Iya. bagaimana safety jam. Pak Karmel ngomong-ngomong, jamaah yang paling muda usia berapa Pak di Jakarta? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Paling muda itu ya? Ya, Sudah berangkat? sudah di kloter 1. Yang tertuanya 93 tahun. 93 tahun yang paling tua ya. Paling tua. Sekarang apa nih pesan dari Pak Kanwil nih kepada Karom supaya disampaikan kepada seluruh jamaah nih Pak? Pada Ya. saat ibadah di sana gitu ya. Saya sih mohon ke Karom ini jangan terlalu sampaikan ke jemaah lah ya terkaitan masalah akomodasi itu jangan menjadi dominasi utama. Jadi sampaikan ke jamaah nawaitu hajinya. Artinya kalau akomodasi itu wilayah pemerintah dan pemerintah memang sudah menyiapkan berbagai hal dari mulai penginapannya, dari mulai bis dan lain sebagainya. Nah, saya minta Karom ini
yang fokus itu masalah manasiknya, Pak. Mana sih? Jangan sampai jemaah kita batal dalam melakukan rukun haji yang akhirnya dia tidak memperoleh predikat haji. Kenapa? Karena dia batal, terutama di dalam rukun haji. Ya. Nah, kalau sudah batal, otomatis kerugiannya, Pak. Dia sudah menunggu lama, kemudian biaya yang dikeluarkan, keluarga yang ditinggalkan. Nah, sehingga saya mohon kepada para karom, fokus lihat manasik hajinya. Ya kalau masalah penginapan, akomodasi, ya kita datang ke sana bukan untuk itu. Kita untuk ibadah. Itu hanya penunjang. Dan saya yakin, saya informasi dari teman-teman di Madinah dan di Arab juga, hotel-hotelnya sudah sangat baik. Nah, dan kami juga mohon kepada Pak Haji, hari ini saya melihat udara di mana di Madinah, di Mekah itu sekitar, Mekah itu 43, Madinah 42, dan ini kan akan terus ya. Artinya sudah panas, Pak. Panas. Kalau dibanding di Jakarta saat ini kan masih 32, 33. Ya. Tetapi memang di Jakarta juga bisa 37 gitu ya. Betul. Tetapi di Madinah, di Mekah ini sudah 43 dan ini akan terus naik. Nah, sehingga saya mohon ke jamaahnya ya hindari terik matahari, menggunakan payung, ada semprot semprot air Spray. supaya melembab. Terbuka, ya. Tetapi hindari memakai topi sih ya. Saya khawatir ketika sudah ihram dia pakai topi ya ihramnya batal. Nah, ini juga ya jangan sampai maksud hati menjaga kondisi tubuh, tetapi di lain pihak manasiknya malah nggak sah. Gitu. Iya, betul. Nah, Pak Haji, yang penting untuk diingatkan kepada jamaah kan soal ketepatan waktu untuk makan. Ya kan? Itu disampaikan juga ya Pak Haji ya kepada jamaah ya. Karena jangan sampai nanti ada basi atau apa karena terlambat makan, itu kan sering ya. Iya, artinya kalau dari karom dan karu itu biasanya kalau udah masuk jam makan, karom dan karu punya inisiatif juga, Pak. Jadi karom dan karu bawain nasi, disimpan di kamarnya masing-masing. Iya. Karena karom dan karu memahami tidak semua jamaah bisa makan di tepat waktunya, Pak. Iya. Karena mereka sibuk dengan ibadahnya, sholatnya. Betul. Kan ada yang dari duhur sampai ke maghrib, ada yang asar sampai ke isya gitu. Nah, maka yang saya pahami kayak Pak Haji ini selalu bantu jamaahnya untuk bawa makanan dan disimpan di kamar. Ngingetin ya. Ngingetin. Oke. Pak, pesan-pesan apa sih yang disampaikan kepada jamaah dari Pak Haji sendiri sebagai ketua rombongan ya? Kalau dari pesan kami dari rombongan, selama jamaah mematuhi aturan-aturan yang diatur oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah kita, insya Allah semuanya akan menemukan jalan kemudahan. Dan semua jamaah insya Allah punya hak yang sama. Di sini tidak ada perbedaan siapa A, siapa B. Kita adalah satu bangsa Indonesia. Dan pelayanan Kementerian Agama makin tahun makin membaik, terus menyempurnakan. Walaupun tidak bisa mungkin sempurna secara menyeluruh, Ya. pasti ada min plusnya. Tapi tahun ini saya rasakan semakin tahun semakin baik pelayanannya. Walaupun nanti ketika di Saudi Arabia kita terbentur oleh aturan Saudi. Iya. Tapi sebagai ketua rombongan, kita bagaimana menciptakan suasana nyaman kepada jamaah dalam menghadapi segala situasi, baik itu yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan. Inilah haji. Ya. Perlu perjuangan, perlu kesabaran, dan Ya. perlu segala sesuatu yang harus kita mencapai haji mabrur itu dengan sabar, dan insya Allah akan mencapai haji mabrur. Amin. 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 Terima kasih ya Pak Haji ya. Semoga seluruh jamaahnya sehat ya, ibadahnya lancar, mabrur begitu ya. Pak Kanwil, ada yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat Jakarta khususnya yang sekarang juga tengah menunggu antrian Iya. keberangkatan ibadah hajinya Pak Haji? Ya, memang kami atas nama pemerintah mencoba berusaha untuk bagaimana mengurangi masa antrian.
itu dengan melakukan silaturahmi komunikasi dengan pihak Arab Saudi. Ya alhamdulillah pada tahun ini pun kita dapat tambahan 20.000 dan itu cukup sangat signifikan, dan mudah-mudahan ke depan ini akan terus bertambah lagi. Hanya saja memang perlu kami sampaikan, DKI ini agak unik Pak, beda dengan provinsi lain. Artinya dari data yang kami ada di daftar haji itu, mungkin dulunya itu masih banyak provinsi lain dia punya KTP Jakarta, gitu ya, karena dulu ya bicara dulu itu kan nggak terlalu susah untuk bisa punya KTP Jakarta. kemudian dimanapun gitu ya. kemudian dia daftar kan, tetapi karena pandemi COVID bla 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 bla, akhirnya balik lagi kan ke daerahnya. Daerah masing-masing. Nah ini juga sebetulnya kan mengganggu jatah kuota orang Betawinya gitu. Oh, oke. Nah ini coba kami akan benahi, kami sudah komunikasi juga dengan Dinas Dukcapil. Tetapi yang jelas memang karena haji ini merupakan rukun Islam, maka kecenderungan orang ingin melaksanakan haji itu semakin kencang Pak. Terlebih tren keagamaan di DKI ini kan semakin kuat, semakin bagus tren keagamaannya, maka orang yang mau daftar haji pun akan terus daftar. Hanya saja saya mohon ke masyarakat DKI, karena kan masyarakat DKI juga tidak akan semua mampu ya membeli daftar haji, karena kan di situ ada porsi yang tahun lalu masih 25 juta kan gitu. Nah, ibarat kata orang kalau lapar kan makan. Iya. Orang kalau pengen hilang hausnya kan minum. Betul? Orang kalau pengen haji ya daftar. Betul. Untuk daftar itu kan dari berbagai perspektif Pak. Kalau kita punya 25 untuk porsi, ya udah kita masukin untuk porsi. Tetapi kalau kita belum punya 25.000, ya kita buka tabungan biasa aja. Datang ke Bank BRI, BSI atau bank apapun, nawaitu bismillah, nawaitu lil haji. Walaupun itu bukan porsi loh ya. Iya. Itu bukan porsi. Tetapi dia datang, Diniatkan gitu ya. dia datang ke bank, bawa duit 100.000, bismillah nawaitu lil haji. Apa yang terjadi? Malaikat nyatet Pak. Iya. Oh ini orang nggak bohong nih. Orang datang bener gitu, lapor kan ke Tuhan, ke Allah. Ya Allah, si Fulan bin Fulan nabung haji. Allah akan bilang lagi ke malaikat, bukain tuh rezekinya. Dibuka keran-keran rezeki. Tetapi kalau orang itu nggak nabung, nggak dilaporin, mungkin nggak dibuka rezeki untuk haji. Nah ketika ini sudah dibuka, kemudian dia akan terus nabung, nawaitunya kan, nanti hasil tabungan ini bisa dipindah ke porsi haji gitu. Iya kan? Iya. Jadi saran untuk, karena sekarang kan daftar tunggunya lama. Baiknya daftar hajinya itu daftar usia berapa tahun supaya pada kalau saat di keberangkatan itu di undang-undang minimal 12 tahun. 12 tahun ya. Di undang-undang ya. Kita bicara undang-undang karena undang-undang kan patokan. Iya. Nah, kalaulah misalnya ada yang masih muda gitu. Loh kan masih muda, bisa jadi itu pendamping. Iya. Karena di pendamping kan ada regulasinya, Pak. Gitu. Tapi yang jelas kalau dari Undang-Undang Nomor 8 untuk bisa daftar haji itu memang dibatasi sekarang di usia 12 tahun. Nah, kalau Bapak sudah layak, Pak. Baik, Pak Kanwil, terima kasih sudah bersama kami. Semoga semua prosesnya jamaah haji dari Jakarta berjalan lancar, Pak ya. Oke, Dan amin, seluruh amin, Indonesia. amin, amin. Terima kasih juga Pak Sarmuji sebagai Ketua Rombongan Pak Haji. Semoga membimbing jamaah juga semuanya lancar di sana ya. Itu memang memerlukan doa dari umat Islam yang ada di Indonesia. Amin. Khususnya Jakarta. Khususnya Khususnya Jakarta, DKI Jakarta. buat kemakmuran kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Baik, pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara saya bersama Kepala Kantor Wilayah DKI Provinsi DKI Jakarta, Pak Cecep Khairul Anwar, dan Ketua Rombongan Karom ya, Jamaah Haji Kloter 4 asal Cakung ya, Jakarta Timur ya, Dr. Andres Haji Sarmuji.
Terima kasih, kita kembali ke studio. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.